Singkat mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Penyertaan satu minggu lamanya siang dan malam. Engkau selalu senantiasa menemani kami. Dan bersama-sama dengan kami, mengurapi kami. Dan memberkati kami. Sehingga sampai saat ini, bisa kami berkumpul sekalipun lewat udara untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang di surga. Dan kami mengerti bahwa itu semua hanya belas kasihan-Mu kepada kami manusia yang berdosa. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami masing-masing pribadi datang sujud di hadapan kaki. Kami merasa kami tidak pantas dan layak ada di hadapan. Karena kami ini hanya manusia yang paling hina dan paling berdosa dari tengah-tengah dunia ini. Banyak sekali pelanggaran, kesalahan, dosa yang kami lakukan. Baik secara sengaja maupun yang tidak. Satu pun tidak ada yang tersembunyi bagi kami. Mohon, ampunilah dosa-dosa kami. Suci kuduskanlah kami dari kuasa darah-Mu yang kudus. Dan perbaharui hidup kami kembali. Biar hati kami ini menjadi tempat Roh-Mu yang kudus. Sebentar lagi kami akan membacakan kebenaran firman. Dan kami hanya manusia biasa yang tidak tahu apa-apa. Kami mohon Tuhan Yesus, urapi bibir dan lidah kami. Sehingga apa yang kami katakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pakailah kami. Sehingga Engkau yang berkata-kata, kami hanya sebagai alat-Mu. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, terlebih-lebih roh yang mau menawan anak-anak di pasukan. Kami sehati, kami seiman, kami seroh. Kami usir, kami benteng di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Tutup semua kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan bentengin kami dengan tiang awan-Mu di siang hari, tiang api-Mu di malam hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Biarlah segala kami, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami anggungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Matius pasal 5 ayat 37 sampai 40. Matius pasal 5 ayat 37 sampai 40. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita bersama-sama membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-37. Jika ya, hendak kamu katakan ya. Jika tidak, hendak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kanan, berilah juga kepadanya pipi kirimu. 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama secara singkat Bapak Ibu, dan saya menyapa kita semua, Salam Elohim. Bagi Pangeran Ilahi, Salam Elohim juga mempelai. Salam Elohim buat malaikat dan nabi-nabi Tuhan. Salam Elohim buat kita pasukan surgawi inti gada.
Salam Elohim buat penonton di live streaming YouTube kami. Saya mewakili kami dari pasukan Inti Gada. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu, salam damai sejahtera, salam kasih, salam sukacita. Biar segala puji syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan sebelumnya Bapak Ibu, ya aku beritahu ya, seperti yang aku informasikan tadi, ya mohon maaf nanti kalau kadang terputus atau sebentar tersambung dan keluar live karena di sini lampu padam. Jadi ini aku pakai lampu yang dicas itu Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ya lampunya cepat nyala kembali. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya di sini hanya mengingatkan, pasti kita sudah mengetahui bahwa kebenaran firman Tuhan ini sudah menjadi darah dan daging kita. Dan pada saat hari ini kita diingatkan bahwa kita sebagai orang yang percaya dari ayat pertama dari Matius pasal 5 ini sampai ke 36 ini banyak yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus sebagai penghiburan, sebagai upah, dan apa yang harus dilakukan oleh seorang yang percaya, yang bukan hanya menyamar sebagai malaikat terang dan secara berkata-kata. Kalau kita lihat dari belakang ini, salah satu diantaranya adalah artinya tentang bersumpah palsu. Jadi itu yang pertama. Terus hukum-hukum Taurat, semua mereka mengatakan dan memaksa umat-umat, namun mereka tidak pernah menjadi pelaku, kecuali menegaskan, memaksa kepada umat. Nah, yang melakukan itu pada saat Tuhan Yesus bertatapan muka dengan ahli Taurat, ahli kitab, dan ahli-ahli Farisi. Karena saat ini juga terjadi. Masing-masing kita dalam keluarga kita diperhadapkan kepada seorang suami, istrinya ahli kitab, anaknya ahli Taurat. Mungkin anaknya yang kedua, itu lagi orang Farisi. Tapi mereka pintar memakai kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau kita mau keluar rumah, melewati pintu rumah kita. Itu sudah banyak sekali ahli-ahli kitab semua. Ahli-ahli Taurat. Nah, dari antara ke-12 waktu Yudas masih bersama-sama ikut dengan Tuhan Yesus, makanya dia mengatakan bahwa segala sesuatu apa yang dikehendaki Allah itu harus sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Makanya dia berkata di sini, tetapi aku berkata kepadamu. Ayat ke-37, mohon maaf, jika ya, hendak kamu katakan ya. Jika tidak, hendak kamu katakan tidak. Berarti kita diajarkan dalam segala hal yang kita lakukan, jangan kita menyepelekan. Perkataan itu adalah tidak bisa dipukul, tidak bisa dijamah, tapi bisa mematikan. Nah, saya berkata A dalam hati saya, C. Saya berkata misalnya C dalam hati saya, B. Berarti bukan lagi ya dan bukan tidak. Artinya perkataan saya dengan hati saya ini saling berhadapan. Artinya perkataan saya berasal dari si iblis. Sedangkan yang ada dalam hati saya dipakai juga oleh si iblis. Jadi makanya dikatakan ya, tubuh kita ini baik suci, baik Roh Kudus,
tempat Roh Kudus hati kita ini. Jadi kuasa kegelapan itu mereka saling menyerang karena mereka berada di dalam tubuh ini. Kuasa iblis itu sebenarnya dia tidak pernah mendekat kepada kita, Bapak Ibu. Dia takut karena roh Allah itu, roh Tuhan itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini, yang sudah diberikan kepada kita masing-masing pribadi. Cuman karena kita mengundangnya dengan perkataan yang tadi, A menjadi B di hati, itulah suatu ikatan si iblis untuk berdebat. Bahwa itu hatinya engkau berkata, Tuhan, itu tempat Roh Kudus. Padahal dia mengundang saya, bukan engkau yang diundangnya. Nah, di sini sering terjadi, Bapak Ibu. Makanya penyamaran saat ini banyak sekali. Jadi kita diingatkan bahwa dari perkataan harus kita menjaga. Kenapa perkataan itu, Bapak Ibu? Banyak diumpamakan. Karena tanpa kita bertemu, bisa membuat orang itu gantung diri, bunuh diri karena sakit, menusuk hatinya mendengar. Apalagi kalau memang ancaman terus dan ditakut-takuti karena punya uang, aku bisa lakukan apa saja dan hanya satu telepon saya dan bisa kamu, ya macam-macam lah. Jadi itu hanya perkataan. Makanya perkataan itu dikatakan bahwa roh penghulu di udara, ya hamanya melalui udara, tapi tidak ada istilah, ada persyaratan. Mungkin kalau kepada Tuhan kita dulu harus berdoa sungguh-sungguh banyak sekali kan, tapi kalau ke si jahat itu tidak pakai aturan. Makanya ketika salah satu kita menyepelekan itu, si jahat itu sudah mulai ada pegangannya untuk merebut roh kita di hadapan Tuhan. Karena kita sendiri yang memintanya. Perkataan kita memang kadang tertunjuk kepada Tuhan, mengatakan firman. Padahal hati kita mengundang si jahat. Makanya kata Tuhan Yesus itu ya, mereka memuliakan nama saya dengan mulut mereka, tapi hati mereka menjauh kepada aku. Tidak ada gunanya mereka beribadah. Jadi itu dari ayat 37 ini banyak digambarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan lidah itu diumpamakan sebagai tidak bertulang, tapi dia bisa membuat dunia ini terbakar. Dan hanya diam saja, dia tidak bergerak, tapi hanya perkataan. Tapi yang membawa udara adalah ya roh-roh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di udara, yang seharusnya kita harus perangi. Jadi misalnya aku kasih contoh, Bapak Ibu, saya katakan ada seseorang yang bersalah kepada saya, dan saya bersaksi di sini saya sudah mengampuninya. Padahal dalam hati saya belum, Bapak Ibu. Makanya kalau kita masih belum bisa mengampuninya, jangan kita bersaksi. Supaya kita hanya mendapatkan pujian manusia. Dengan kita dipuji manusia, itu suatu cara si jahat lagi. Apalagi hati kita belum benar-benar mengampuni. Itu lebih parah lagi. Karena yang tidak suka mengampuni itu sifat iblis. Karena iblis itu ya seperti itu. Dia tidak suka mengampuni. Karena dia sombong, merasa mau disembah kepada Tuhan Yesus saja. Ya, dia sudah tahu bahwa Tuhan Yesus ini yang memiliki dunia ini. Dan dia mengatakan, memutarbalikkan, ini aku berikan kepadamu, asalkan engkau menyembah saya, sujud. Jadi si iblis itu haus akan pujian. Nah, makanya kita itu ketika kita bersaksi, tidak kita bisa melakukan atau tidak benar dalam hati itu suatu cara si jahat. Makanya nanti kita ketemu secara roh, berarti kita berlawanan. Kita merasa manusia jasmani, tapi aku tidak tahu kalau kita sedang berlawanan. Nah, masa tidak tahu ya Bapak Ibu sebenarnya. Padahal sadar sendiri, tanpa diberitahu sadar sendiri bahwa
Oh, berbeda yang aku katakan, berbeda yang ada dalam hatiku. Makanya roh kita berlawanan, bermusuhan, saling serang. Karena kamu berpihak untuk menyembunyikan kebenaran itu. Yang menyembunyikan kebenaran itu adalah, tidak mau membuka kebenaran itu adalah, ya iblis lah. Dia tidak suka berpihak kepada kebenaran. Nah, apa bedanya dengan saudariku? Hanya berkata-kata seperti benar dalam hati, menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Makanya kita itu saling menyerang. Nah, itu Bapak Ibu sering terjadi. Saat ini itu sering terjadi. Bahkan yang dulu-dulunya dipakai luar biasa. Dengan prosesnya, penampilan, pengujian, satu level naik ke level berikutnya, lewat naik ke level berikutnya, tanpa sadar, banyak yang sudah mulai, kita ya anak-anak Tuhan, yang sudah mulai melihat baik-baik saja. Dan levelnya semakin naik menurut pribadinya. Karena si jahat itu, kita semakin naik imannya, dia juga semakin pintar. Dia pakai cara supaya kita itu merasa itu bukan salah, apalagi dosa. Dikatakan termasuk tipe dosa. Salah pun tidak masalah. Tidak menjadi masalah di hadapan Tuhan. Itu dengan berkata-kata saja tanpa berdoa, Tuhan bisa mengampuni. Nah, itu cara si jahat untuk membuat hati kita ini ya semakin jahat dan dibuat menjadi tidak sadar. Makanya dikatakan di sini, jika ya hendak kamu katakan ya, jika tidak hendak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kita sudah tahu. Kita sudah diajarkan, apalagi kalau kita sering mengutip firman Tuhan ini mengatakan kepada sesama bahwa berasal dari si jahat. Nah, kalau saya sendiri mengatakan berasal dari si jahat dan saya sendiri juga melakukan itu, berpura-pura berbeda dalam hati saya, berarti, nah, siapa si jahat itu? Berarti saya lah. Si jahat itu sebenarnya saya. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan ahli-ahli kitab. Hanya demi mungkin mempertahankan sesuatu kedudukan. Mempertahankan apa kata orang. Nanti saya diejeki. Kalau aku membongkar dosa saya ini, berarti nanti saya malu. Jadi lebih baik aku tidak bongkar. Nah, itu masalahnya. Karena dosa itu kan berasal dari si jahat, tapi dia bukan. Jangan buka, jangan buka, jangan buka. Tapi kita merasa benar. Ya memang, saya benar. Padahal itu cara-cara si jahat. Namun yang Tuhan inginkan adalah yang benar-benar apa yang keluar lewat bibir itu karena dia meluap dari hati. Seperti yang ada di dalam hati. Artinya itu tidak dikatakan bukan seperti kuburan dan bukan seperti orang munafik. Jadi apa yang kita katakan supaya benar-benar itu muncul dan diikuti oleh hati kita masing-masing pribadi. Ketika kita mengatakan A, B yang ada dalam hati, itulah suatu kita sedang berperang melawan kebenaran. Makanya kita itu kan berperang secara alam roh, karena itu berasal dari si jahat. Yang saya katakan berbeda yang ada dalam hati saya. Berarti seperti benar yang aku katakan lewat perkataan. Padahal hati saya menyembunyikan kebenaran itu. Ya, nah itu gelap dan terang. Kebenaran dengan kegelapan tidak pernah sama. Makanya kita saling hantam di alam roh. Ditanya bagaimana saya tahu. Nah, kebenaran firman Tuhan sudah diajarkan. Bahkan kita mengajarkan ini. Nah, kok bisa bertanya? Padahal saya sendiri sadar, oh perkataanku dengan hati saya berbeda. Itulah yang berbeda ini berarti ya. Nah, masa saya berpura-pura aku tidak tahu dan begini begitu. Nah, itu diingatkan kita Bapak Ibu. Saat ini banyak sekali penyamar tingkat tinggi. Dan Tuhan memperingatkan kita. Alat yang paling mudah dipakai oleh si jahat tanpa kedipan mata adalah perkataan. Makanya kita diingatkan. Karena tidak memakai uang, tidak memakai tenaga, naik pesawat, naik mobil, dan lain-lain. Hanya
duduk saja dan dia bisa melakukan apa saja, bisa membakar hutan dunia, bisa membuat orang gantung diri dan lain-lain. Jadi makanya kita diingatkan dalam hal perkataan yang kita katakan, apalagi kalau bersumpah untuk mempertahankan supaya kita tidak terbongkar, itu sudah lebih pada lagi. Dan dalam segala sesuatu cerita yang kita dengar, kesaksian yang kita dengar, ya kalau ya ketika kita, contoh kalau kita memotong-motong, ya, saat ini aku beritahu, misalnya satu pohon, ada satu pohon. Nah, bagaimana pohon itu bisa hidup? Karena kita sudah memotong dari tanah sampai sepinggang. Terus pohonnya itu baru kita tanam. Tanam lagi pindahkan. Nah, bagaimana pohon itu bisa hidup? Kita sudah potong. Tidak ada akarnya kan? Atau ibarat bibit. Bibit tanaman. Kalau kita tidak ikut tanam bersama akarnya, bagaimana tanaman itu hidup? Mati. Artinya, karena akarnya disitulah ada yang dikatakan pokok kehidupan. Sehingga itu yang mengalirkan ke menjadi bertumbuh dan berbuah. Nah, dengan kita melakukan itu Bapak Ibu, misalnya ada tanaman kita terus kita potong, terus batangnya itu kita langsung tanamkan di tanah. Apakah kita membuat tanaman itu semakin berbuah atau semakin dia itu mati? Berarti kita termasuk berasal dari si jahat atau bagaimana? Tanpa sadar itu saat ini dipakai oleh si jahat. Dan itu cara-cara si jahat untuk membongkar kita ini sebenarnya. Karena kita ini semua tidak bisa berpura-pura lagi. Banyak cara Tuhan untuk memperlihatkan dengan cara kita sendiri tanpa kita sadari. Tapi kita merasa tidak, itu tidak merasa salah dan tidak merasa membongkar bahwa roh yang ada dalam diri kita ini seperti apa. Karena tidak semua yang bisa mengetahuinya. Karena hanya rahasia yang tersembunyi kepada murid-murid Tuhan, kepada kita inilah semua anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, yang bisa mengetahuinya sebenarnya. Dan kita semua pasti, kita bisa mengetahui semua. Karena itu semua melambangkan apa sifatnya yang sebenarnya. Jadi makanya kita diingatkan di sini, kita harus berhati-hati. Dikatakan di ayat 38, kamu telah mendengarkan firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Di sini dijelaskan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa sudah tertulis di dalam perjanjian lama bahwa mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Artinya sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia ini, artinya hukuman manusia yang berdosa itu ketika melakukan dosa adalah harus sesuai dengan perbuatannya. Jadi hukum kalau bersalah kepada sesamanya. Dan di hadapan Tuhan kalau dia bersalah langsung dilenyapkan. Dari mana kita tahu? Banyak Bapak Ibu kita tahu. Saya tidak jelaskan, kita sudah mengerti bagaimana manusia melakukan dosa. Ya, air bah langsung menghapus seluruh manusia, binatang apapun. Ya, harus tidak ada yang tersisa selain orang percaya. Karena Allah itu kudus. Nah, begitu pula pilihan Tuhan Allah, bangsa Israel. Ketika mereka melakukan dosa di padang gurun, mereka menyerang Musa. Langsung celaka. Langsung terbelah tanah itulah. Masuk mereka di sana ya, tertutup kembali. Jadi tidak ada istilah pengampunan. Dan banyak lagi lainnya, Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan bahwa mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Yang seharusnya kita ini yang harus
Kita ini yang sudah berdosa, kita ini orang berdosa. Dan sudah bahkan lebih dari mata ganti mata dan gigi ganti gigi ini yang harus kita tangguh sebenarnya. Tapi Tuhan Yesus rela turun untuk menyelamatkan kita, memberi kita supaya jangan langsung mata ganti mata, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi. Dia meminta untuk berkasihan. Melalui Tuhan Yesus dia turun untuk memberi kesempatan kepada kita umat manusia berdosa ini, karena dia itu pengasih, pengampun, dan penyayang. Yang seharusnya kita orang berdosa yang mendapatkan ini. Dan kalau dia tidak turun ke dunia ini, pasti manusia tidak ada di dunia ini. Karena satu orang pun tidak ada yang benar. Pasti harus dilempar batu sampai mati. Seperti itu waktu Perjanjian Lama. Tidak ada istilah pengampunan. Ketika melakukan satu kesalahan saja, orang itu harus dihancurkan satu keluarga, walaupun hanya satu orang yang melakukan. Karena itu menjadi kejijikan bagi bangsa Israel. Berarti karena mereka itu ya, ibarat bangsa Israel itu sehelai kain putih. Jadi ketika ada satu noda, sekalipun ada satu orang yang melakukan kesalahan, berarti itu noda, ibarat noda di kain putih tersebut, sehingga jadi kotor. Jadi di mata Tuhan harus dimusnahkan. Supaya noda itu tidak besok lagi ya semakin tersebar, menular, dan akhirnya rusak. Nah, makanya sampai saat ini kita yang seharusnya seperti itu, yang menggantikan itu. Tapi Tuhan Yesus, dia rela meninggalkan apa yang harus dipertahankan itu sebagai kedudukan kemuliaan. Jadi dia rela demi menyelamatkan kita supaya kita ini mendapatkan belas kasihan dan kesempatan untuk bertobat. Dari mana kita tahu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya. Jadi kita tahu kan? Namun kadang kita ada berbeda-beda pemahaman. Bahwa berkata Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa. Hanya sampai di situ. Makanya itu dikatakan termasuk berasal dari si jahat tadi. Padahal kebenaran firman Tuhan itu kalau kita baca, ada satu kalimat lagi. Yang bertobat. Nah, coba Bapak Ibu, kalau kita copot satu kalimat, datang untuk mencari orang yang berdosa. Nah, berbeda kalau mencari orang yang berdosa yang bertobat. Kan ada perbedaannya. Makanya begitu pula tanggapan yang mendengar itu, umat-umat, kalau saya mengajarkan itu berarti sudah menyeleweng. Berarti itu berasal dari si jahat. Karena sudah dipotong. Bukan firman Tuhan itu yang salah. Tapi karena sudah dipotong jadi berbeda. Artinya seakan-akan Tuhan itu, kalau kita semakin berbuat dosa, berarti Tuhan sudah semakin mencari kita untuk menyelamatkan kita tanpa kita bertobat. Padahal ketika kalimat itu dibenarin, wah, mencari orang berdosa yang bertobat, berarti kita takut melakukan dosa. Bahkan kita sadar akan dosa yang kita lakukan karena hanya yang bertobat. Nah, saat ini banyak di luar yang aku lihat kadang ya, karena di Facebook, di YouTube ya, kadang itu terscroll ya. Oh, jangan salah, menebus dosa. Nah, hanya sampai di situ. Berarti tidak diteruskan kalimat itu bahwa yang mau bertobat. Nah, akhirnya salah kan? Berarti dia itu yang kurang paham. Oh, berarti apa-apa. Berdosa terus. Karena Tuhan mencari saya, menyelamatkan saya. Jadi itulah saat-saat ini yang malaikat si jahat itu menyamar sebagai malaikat terang. Dia memakai firman Tuhan. Tidak ada yang salah kan? Ya kita baca ya ada. Ada. Sudah tertulis yang dia katakan itu. Padahal dia menjerumuskan kita. Makanya Tuhan Yesus menjelaskan semua di sini. Dikatakan bahwa yang
kita harus mati sebenarnya. Dihukum mati. Istilah mata ganti mata. Dan dia menggantikan kita untuk kita bisa selamat dan diberi kesempatan supaya kita mendapat keselamatan itu. Dan ketika dia berbelas kasihan kepada kita, berarti kita juga harus melakukan seperti yang sudah diajarkan kita. Nah, karena di situ lagi ada tersembunyi yang berasal dari sifat si jahat. Artinya, kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Sementara kita tidak bisa mengampuni. Nah, menurut kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita tulus mengampuni orang yang bersalah. Baru dosa kita terampuni. Ketika kita hanya bermain-main, berarti walaupun kita berlinang air mata sama sekali tidak diampuni. Nah, berarti kita lagi posisi jahat. Kita sudah mengerti bahwa harus mengampuni kesalahan orang lain dengan tulus. Baru dosa kita diampuni. Malah kita berpura-pura lagi. Dikatakan air mata buaya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku ini berlinang air mata, bengkak, mata saya macam-macam ya. Saya tidak makan, saya puasa. Padahal kita tidak sadar bahwa kita sudah berada di posisi si jahat. Karena mau kita, orang yang bersalah kepada kita, kita tidak ampuni. Karena menurut kita, ya dia jahat. Karena kita kan sedang berpura-pura. Nah, itu yang paling bahaya secara alam roh, Bapak Ibu. Sehingga si jahat itu sangat ketawa bahwa inilah alasan saya. Dia yang memilih saya. Dia yang memilih untuk mengikuti saya. Bukan saya yang meminta dia. Bukan saya yang merebut dia. Itu nego di alam roh antara si jahat ini dan antara Allah. Nah, bagaimana dengan hal itu kalau terjadi, Bapak Ibu? Mungkin saya sendiri dan saudariku sadar kan, dengan saya melakukan itu, aku menangis berlinang air mata, puasa, membaca firman, melayani, tiap doa, pagi malam, ibadah, tetap saya tidak pernah tidak ada. Dan sementara tujuan saya supaya saya mendapat belas kasihan dan dosa saya diampuni. Sementara saya sendiri sudah mengerti bahwa dasarnya dosa saya diampuni, harus saya mengampuni. Nah, saya sendiri belum mengampuni. Apakah saya ini tidak dalam keadaan seperti kuburan atau ahli-ahli Taurat ini, ahli-ahli Farisi, orang-orang munafik? Nah, kita diajarkan saat ini karena kita sedang menuju untuk semakin level iman. Tapi harus kita berhati-hati karena pintar sekali menyamar si jahat ini, Bapak Ibu. Dan dia memakai tubuh kita sendiri, hati kita sendiri, dan pendapat kita sendiri. Sama seperti yang aku katakan ini tadi. Artinya kita sudah tahu, malah kita tidak melakukannya. Mengampuni orang lain, tapi kita mau diampuni dosa kita. Nah, kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa firman Tuhan yang mau diampuni dosanya, ampuni terlebih dahulu. Nah, kita berpura-pura, arti kita ini berpihak kepada siapa? Makanya si jahat berkata, dia yang memilih saya, bukan saya yang merebut dia dari tangannya. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Kita sudah tahu kan, makanya kita ini saat ini memang harus diajar secara peka, secara alam roh. Karena tanpa kita merasa saya capek, 1 bulan saya berpuasa, menangis terus, sampai 6 jam aku berdoa. Nah, padahal, apakah sesuai atau berasal dari si jahat? Bukan hanya berkata-kata, saya mau diampuni, dan saya tidak mau mengampuni. Berarti, ini semua ya. Makanya, dikatakan Tuhan Yesus itu ya, tidak ada gunanya mereka beribadah. Artinya menambah dosa. Mendingan, tak usah ya, sudah. Dosanya mungkin sedang-sedang saja. Dan tidak ada sebagai cara iblis untuk lebih mengikat lebih dalam lagi roh saudariku dan saya ini kalau itu terjadi dalam diri saya. Diteruskan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu.
Melainkan siapapun yang menampar pipi kanan, beri juga kepadanya pipi kiri. Nah, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini baju, serahkanlah juga jubahmu. Nah, dari sini Bapak Ibu, saya sendiri ya, saya tidak mengatakan bahwa saya kalau ditampar pipi kiri, aku berikan pipi kanan. Ya, terus terang Bapak Ibu, saya tidak bisa melakukan itu. Tapi kalau ditampar mungkin pipi kiri saya, itu pun kalau memang saya sudah dipegang misalnya, kalau ibarat jasmani ya, berarti ya mau gimana lagi, saya izinkan aja. Tapi kalau saya belum dipegang, ya kalau sudah ditampar pipi kiri saya, ya begitu ditampar pipi kanan saya, apalagi saya kasih, saya lari, ya sudah. Jadi melakukan ini untuk memberi yang sebelah kanan, ya mungkin saya tidak sanggup ya. Saya tidak sanggup, belum tentu yang lainnya. Yang dikatakan di sini kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah, di sini Bapak Ibu di ajar kita bahwa bagaimana Tuhan Yesus itu berbelas kasihan kepada kita sehingga Allah itu dia pencipta secara manusia logika. Makanya kita kadang tidak masuk akal di luar sana. Bagaimana Tuhan hanya demi menyelamatkan ciptaannya, dia rela mati. Untuk apa dia menciptakan kalau memang hanya untuk bunuh dia, menyiksa dia? Kan dikatakan bodoh ya. Makanya sebagian orang-orang yang mungkin ya berbeda kelompok ya membahas seperti itu. Kalau kita membandingkan berarti itu tidak masuk akal, tidak mungkin. Nah, begitu pula yang kita lakukan ini. Kasih Tuhan itu sebesar apa kita sudah mengerti. Nah, begitu pula kita melakukan kepada sesama. Belas kasihan itu. Karena bukan kepadanya kita lakukan itu sebenarnya kalau kita sudah mengerti firman Tuhan. Itu sama kepada Tuhan. Tapi kalau kita belum mengerti firman Tuhan, kita berkata, wah, kami sama-sama menginjak bumi, makan nasi, dan lain-lain. Itu. Artinya kita masih belum berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Dan belas kasihan itu tidak pernah kita rasakan walaupun kita mengakuinya secara bibir, tapi hati kita hampa karena kita tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, memang itu yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa mengikut dia itu ya memang agak susah ya. Agak susah, ada pikul salib, sesat. Makanya orang tidak banyak yang melaluinya. Secara manusia jasmani ya memang begitu. Dan itu pun diproses sama dengan murid-murid Tuhan Yesus, diproses semua sama dengan kita di Bapak Ibu ya. Semakin hari diproses, semakin hari diproses. Kadang kita bertanya, apa kekurangan saya ini Tuhan? Setahu saya ini mungkin sudah merasa pasti saya ini ya termasuk seorang yang diselamatkan. Saya selalu berdoa seperti yang aku ceritakan tadi, puasa. Nah, itu yang salah, ada yang salah. Sudah kita mengerti lagi, kita melanggarnya. Berarti berasal dari si jahat. Karena si jahat itu tidak mau melakukan firman, kecuali membantah si jahat itu. Nah, kita ini juga sudah membantah, memberontak. Makanya dikatakan pemberontak. Kita ini di mana? Saya sendiri kalau aku pikirkan, benar aku ini pemberontak. Jadi bukan pemberontak secara berperang, tapi secara roh. Karena itu yang dilihat Tuhan. Makanya kita saat ini Bapak Ibu diingatkan. Kita harus hati-hati. Banyak secara si jahat untuk menyesatkan anak-anaknya. Dan saya yakin kita semua ketika kita mulai belajar bahwa biarlah perkataan kita ini dikendalikan oleh hati. Jangan sampai perkataan ini yang mengendalikan hati, tempat Roh Kudus. Dan bibir kita ini
Ini diibaratkan seperti mulut kita ini seperti pisau silet yang sangat tajam dan tidak bertulang, banyak sekali ya. Dan siapa mau menggemakannya akan memakan buahnya. Dan dari perkataan kita juga dibenarkan kita. Dan kita dihukum dari perkataan kita. Jadi banyak tentang perkataan ini bahwa inilah yang paling senjata ampuh yang dipakai oleh si jahat saat ini. Dia memakai itu melalui udara, perkataan. Dan banyak sekali lagi lainnya Bapak Ibu. Dan kita diajarkan bahwa tanpa kita sampai satu hari, satu malam misalnya berdoa terus sujud, menangis, meminta pengampunan, meminta belas kasihan Tuhan. 15 menit pun. Kalau kita sungguh-sungguh sudah benar-benar mengampuni orang lain tulus, 15 menit pun. Tuhan itu hanya tidak jauh. Bukan dia itu tulis tidak mendengar. Tapi kenapa dia itu seperti jauh dan seperti tidak mendengar? Berarti ada yang salah. Dia itu tidak bisa masuk. Ada penghalangnya. Penghalangnya tadi, ya saya sebagai orang percaya mengaku padahal hanya mengatakan, tapi saya mau diampuni, saya tidak mau mengampuni. Berarti saya sudah menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Malah saya bisa katakan kepada orang lain, kamu harus mengampuni. Tuhan Yesus sudah berkata, kalau kamu mau diampuni dosamu, ampunilah sesamamu. Makanya, Bapak Ibu, kita harus mengampuni. Malah aku lebih parah mendalakannya kepada orang lain. Bahkan orang lain itu bisa melakukannya. Saya, ya, hanya mengatakan saja. Akhirnya, walaupun 1 bulan pun saya sujud, walaupun puasa siang malam, sama sekali seperti Tuhan itu jauh. Malah semakin dapat dosa. Karena kita semakin berpura-pura. Tapi menurut kita, oh Tuhan ini sudah jadi milikmu, saya ini. Semua sudah jadi milikmu. Itu penilaian kita. Tapi penilaian Tuhan, kita bermusuhan. Kita pemberontak. Jadi kita diajarkan saat ini Bapak Ibu, kita sedang diuji. Diuji dengan sesuai kemampuan masing-masing. Makanya kita harus diajarkan untuk dimulai dari diri sendiri. Apa yang kita katakan harus benar-benar dari hati. Mungkin di ibadah di pasukan elit kemarin, mungkin sebagian saudaraku sudah tonton bahwa sudah saya jelaskan secara singkat bagaimana kalau dikatakan si jahat, ular, iblis. Jangan kita bertanya, saya tidak mengerti tentang itu. Secara jasmani yang kita bisa tidak masuk alam roh. Lewat kebenaran firman Tuhan kan sudah dikatakan. Banyak contoh-contohnya di situ. Kalau memang tidak mengerti alam roh, ya kan ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Dia menjawab. Pasti ada. Dan kalau roh Tuhan itu ada dalam diri kita, pasti roh yang sama itu, roh firman Tuhan itu dan roh kita itu berarti sama. Berarti dia bisa menjelaskan, membukakan. Oh, ini yang dikatakan serigala berbulu domba. Artinya, ya sama seperti saya ini. Saya memaksa orang lain. Berarti orang lain yang mendengar, oh, dia ya. Berarti memang iya, sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saya tidak melakukannya, bukan saya itu adu domba sendiri. Saya dengan Tuhan yang berlawanan akhirnya. Jadi saya berpura-pura kan apa? Sebenarnya tidak ada yang aku lakukan selama ini. Ya. Semua tubuh jiwa roh saya ini, semua sudah menjadi milik Tuhan. Aku rasakan ini. Saya sepenuh hati, segenap hati. Sudah tidak ada lagi yang bisa menjerat saya. Aku pikir ya memang iya. Padahal itulah si jahat. Maka kita anak-anak Tuhan saat ini. Dan yang diminta Tuhan Bapak Ibu bukan di luar kemampuan kita. Hanya sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita diajar, kita mau belajar. Dan ketika kita mau belajar dengan tulus, dan dia akan memimpin kita ketika tidak ada yang menghalangi untuk rohnya itu masuk ke dalam diri kita. Sehingga dia yang akan menguatkan kita. Sehingga kita sendiri nanti ya bisa merasakannya. Tapi kalau memang lain di bibir, lain di hati, walau apapun, sampai kapanpun, tidak pernah akan kuasa itu masuk, Bapak Ibu. Tidak pernah kita merasakan belas kasihan itu dan apalagi menerimanya. Karena kita sedang berpura-pura. Malah semakin iblis ketawa. Nah, itu. Dia berpura-pura bersujud. Puasa di hadapanmu. Lihat dia itu. Siang malam dia berdoa, berlinang air mata. Tidak makan, minum sampai 1 bulan. Nah, lihat.
Yang dia undang adalah saya dalam hatinya. Hanya tubuh jasmani ininya yang dilihat manusia, ya dia serahkan kepada engkau, kepada saya hatinya. Itu hatinya. Dia mengundang saya kan untuk masuk. Jadi jangan salahkan saya. Bukan saya yang merebut dia dari tangan. Nah itu masalahnya kalau seandainya direbutkan, mungkin direbut roh kita ini, saudariku meminta ya, roh saya ini bagaimana. Terus misalnya Tuhan berkata ya, suruh apa yang ada dalam hati, bersimpan kepahitan, lepaskan benar-benar. Nah, ketika saudariku berkata sudah, padahal belum, nanti kelihatan. Tidak bisa direbut. Karena direbut nanti, diganti saja bajunya itu, sudah direbut. Nah, dia tidak mau berontak. Malah dia lari dan mau lagi diikat. Dan memakai baju hitam itu lagi. Dan dia menyerang ketika direbut kembali. Nah, karena seperti ini tadi, tidak siap. Dia berkata sudah memaafkan padahal belum. Nah, seperti itu kan kembali. Jadi ya mau bagaimana lagi? Makanya kita itu kan ya harus diajar sebelumnya kan dari dulu sudah kita diajar bahwa menjadi pelaku bukan penghafal, pengatakan, pembaca dan lain-lain kan. Jadi dari dulu mulai mungkin dari tahun 2020 menjadi pelaku dan yang diminta Tuhan hanya sesuai kemampuan kita. Dia tidak tuntut kita yang lebih. Jadi kita semua manusia, baik orang yang berdosa yang tidak berdosa, pasti yang kita kejar adalah supaya dosa kita terampuni. Sama seperti di dunia ini kalau kita melakukan kesalahan, pasti kita melakukan kesalahan secara manusia jasmani, ya mungkin kita harus dihukumkan masuk penjara. Karena masuk penjara itu ketakutan kepada kita seakan-akan itu musibah ya, duka yang sangat kita takuti secara manusia jasmani. Nah, berarti kita melakukan segala cara. Nah, sedangkan lebih daripada itu kalau dikatakan neraka, kenapa kita sadar tidak bisa melakukan apapun? Dan yang Tuhan minta bukan uang, bukan tenaga, hanya hati yang tulus. Bukan karena berpura-pura sampai berdoa berjam-jam. 5 menit saja. Satu perkataan pun. Kalau benar-benar tidak ada yang menghalangi, pasti Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Sudah berjanji, aku menyertai sampai akhir zaman. Bagaimana kita tahu Tuhan itu bersama dengan kita? Kalau aku tanya, apa yang dikatakan sudah berpulang kepada Bapa di surga? Berarti dikatakan meninggal. Apa yang membuat orang itu meninggal? Ketika roh itu berpisah dari tubuh jasmani ini kan. Berarti dipanggil mungkin ya turut berduka cita. Artinya dikatakan sudah berpulang kepada Bapa. Berarti Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Dia tidak bohong. Nah, bagaimana kita membohonginya? Nah, itu kita ini, saya tidak tahu. Saya sendiri karena seperti itu. Kalau dipakai jahat, kita ini seperti tidak sadar. Dibuat bingung kita ini. Jadi, kita melakukan apapun ya. Saat ini, kita harus waspada. Karena Tuhan, ya bagaimana kan? Kita tidak melakukan apa-apa tanpa nafas. Nah, bagaimana kita bisa membohongi Tuhan? Makanya Tuhan berkata, bisa. Mungkin pada ahli Taurat zaman itu, kalian membohongi sesama manusia. Tapi Tuhan tidak bisa engkau bohong. Karena dia bersama-sama dengan kita. Dan dia sudah berjanji, aku bersama-sama dengan engkau sampai akhir zaman. Akhir zaman, sampai kematian. Ya ketika kita mati ya, memang ya roh kita kan kembali kepada Bapa. Kalau ya pasti itu sudah ditempati sebenarnya janji-janjinya itu. Tinggal kita itu yang tidak membukakan pintu itu kalau ibarat rumah seorang ada di luar mengetuk. Tapi Tuhan itu selalu mengetuk sebenarnya. Kita ini ya kadang ya mengeraskan hati karena itulah kuasa si jahat itu. Kalau kita tidak benar-benar sungguh-sungguh salah satu dalam menyerahkan diri penuh, penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Pakailah aku sesuai dengan kehendakmu. Jadi ketika kita menyerah, kuasa Tuhan akan
benar-benar kita rasakan tanpa mengandalkan logika. Mungkin hanya 1 minggu kita menyerah, setelah 1 minggu kita kembali lagi, oh itu ya benar atau enggak ya, apa iya ya atau tidak. Nah itu lagi bahaya, karena si jahat itu dia ya membawa kekhawatiran, khawatir, dia bikin khawatir, dan dia bikin supaya kita itu merasa ketakutan dalam segala hal. Nah dari situ itulah caranya, berarti kita masih belum sepenuhnya. Jadi mungkin dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya yakin kita semua tidak termasuk. Ini kebenaran firman Tuhan ini zaman 2000 tahun dikatakan kepada ahli Taurat. Dan kita sendiri yang mengetahui bagaimana dengan hubungan kita kepada Tuhan masing-masing pribadi. Dalam perkataan, dalam yang kita lakukan. Apalagi sumpah, apakah benar atau tidak. Dan dalam melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, seperti Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita untuk menebus dosa kita yang harusnya. Mata kita ini yang harus dicoklat, gigi kita ini yang harus dicabut. Bahkan kita ini yang harus mati sebenarnya. Belas kasihannya itu. Tapi dikatakan, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada dia sendiri tidak melawan. Jadi kita sebagai ciptaannya, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita lebih daripada dia menurut kita, menganggap diri kita lebih daripada Tuhan? Berarti kita ini bukan lagi pengikut Tuhan. Berarti berasal dari si jahat. Jadi kita sudah mengerti sekarang kan, bagaimana yang dikatakan si jahat, si jahat, si jahat. Roh ini, roh ini, roh ini. Kita sudah mengerti kan. Namun satu persatu dibukakan. Memang kita membaca tapi tidak mengerti sebelumnya. Karena ya memang semua itu ibarat soal ujian. Jadi makanya kita mulai dibukakan dan diajarkan. Oh benar, kenapa baru saya paham tentang ini. Jadi itulah belas kasihan Tuhan. Mari kita pergunakan baik Bapak Ibu dan dengan kesungguhan hati. Akhir-akhir terakhir ini ya. Karena banyak proses dan proses demi proses banyak yang berjatuhan Bapak Ibu. Dan demikian firman Tuhan. Saya terbatas untuk menyampaikannya. Dan semoga kiranya Roh Kudus yang akan menjelaskan lebih dalam lagi dalam hati kita masing-masing pribadi. Sehingga bisa dia memberi kita kekuatan dan memulihkan kita, memperkuat kita, menuntun kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya lewat kebenaran yang sudah kita dengarkan ini. Dan mungkin kalau ada secara manusia jasmani kata-kata yang kurang berkenan, mungkin tersinggung, tertusuk, terluka, ya mohon dimaafkan saya yang manusia yang berdosa ini. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas belas kasih-Mu kepada kami semua anak-anak. Saat ini Engkau berbicara kepada kami masing-masing pribadi lewat kebenaran firman. Engkau mengajarkan kami bahwa kami seorang yang percaya kepada Engkau harus memperkatakan apa yang benar dan apa yang salah. Engkau mengecam kami dengan keras bahwa yang lebih daripada itu berasal dari sejarah. Kami sadar Tuhan Yesus. Saat ini kami sudah melakukan banyak kesalahan dan dosa. Selama kami mengaku sebagai orang yang percaya di hadapan. Kami sadar. Kami yang seharusnya Tuhan Yesus sudah bersalah. Kami yang seharusnya dihukum mati. Dan karena belas kasihan, kamu beri kami kesempatan untuk bertobat. Bukan engkau mencari orang yang tidak mau bertobat, yang berdosa. Tapi orang yang berdosa, yang mau bertobat. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman. Engkau menuntun kami apa yang harus kami lakukan. Dan engkau memberikan kami bahwa dari perkataan itulah senjata si jahat untuk memakai kami, untuk menjatuhkan kami dan menjauh dari hadapan. Bahkan kami tanpa sadar kami sedang menyerang
kebenaran itu sendiri. Kami sedang menyembunyikan kebenaran itu dan berpihak kepada si jahat. Terima kasih atas kebenaran firman yang sudah membukakan hati kami yang buta telanjang ini selama ini, Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, ini kami. Kami mohon, masuklah di dalam hati kami. Ajari kami. Ini kami siap dibentuk oleh-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Karena dari tubuhmu, darahmu yang sudah Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami yakin percaya. Kami, dosa-dosa kami, pelanggaran kami yang sudah kami lakukan, sudah diampuni, sudah disucikan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami sudah diperbarui menjadi hidup yang baru di hadapan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau menerima Engkau dalam hati kami. Bimbing kami dalam segala hal apa yang kami lakukan, terutama dalam memperkatakan yang benar dan yang salah, supaya kami jangan mempertahankan sebagai kedudukan, kewibawaan manusia jasmani kami ini, ketimbang mengikuti apa yang Engkau kehendaki, supaya kami jangan dijadikan sebagai jalannya si jahat untuk menjatuhkan kami, untuk menjadi pemberontak di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ini ibadah kami ini, kami serahkan kepada Tuhan. Biar Engkau memimpin hingga selesai. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala puji, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan kami hanya agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita, tutup dengan doa Bapak Ibu, dan mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebersamaan kepada kami semua anak-anak. Dari awal ibadah kami sampai pertengahan dan kami akhiri sebentar lagi kami masuk di sesi kesaksian. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau bersama-sama dengan kami hingga selesai. Dan kami mengerti bahwa itu semua hanya karena belas kasihan-Mu kepada kami masing-masing pribadi anak-anak. Sehingga Engkau mengajarkan kami apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini untuk menghadapi si jahat. Karena dia pakai semua anggota-anggota tubuh kami ini. Terlebih-lebih perkataan kami. Lewat kebenaran firman. Kami sudah mendapatkan senjata dan menjadi perisai bagi kami. Untuk melawan dan untuk membentengi diri kami. Dari kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus kebaikan. Betapa besar kasih-Mu yang sangat dalam kepada kami manusia berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Kami siap mengikutinya. Dan kuatkan kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus. Segala yang terjadi saat ini, di belahan dunia ini, di muka bumi ini, di mana-mana terjadi murka, bencana alam, kekacauan, sakit penyakit, kematian mendadak, virus, racun, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dan segala kuasa-kuasa si jahat lain yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani ini. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui anak-anak-Mu, baik di pasukan 7 surgawi yang tidak ada. Terlebih-lebih anak-anak-Mu di belahan dunia ini, penonton di live streaming untuk kami, pasukan besi, pasukan elit. Lindungi mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah dari tiang kayu salib. Dan bentengi lingkupi mereka di siang malam tiang awan. Di malam hari tiang api. Dan nyatakanlah kuasa-Mu bahwa bagi-Mu tidak ada yang tidak mungkin. Bahwa segala kuasa di bumi di surga hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Di kota-kota mereka, dimanapun mereka berada, di rumah-rumah, di perjalanan mereka, di aktivitas mereka.
Lindungi mereka bersama-sama dengan mereka, Tuhan Yesus. Bimbing mereka. Dan Engkau yang berperang melawan musuh-musuh mereka semua. Dan mereka hanya tinggal diam dan menonton. Dari awal ibadah kami juga, Tuhan Yesus. Baik yang memimpin pujian host, doa syafaat, berkatilah mereka. Sakit penyakit, Engkau menyembuhkan. Terlebih-lebih pergumulan hati mereka, Engkau mengetahui. Dan begitu pula kepada semua anak-anakmu di belahan dunia ini. Engkau mengetahui masing-masing pribadi apa yang mereka pergumulkan dengan hati yang tulus dan taat kepada Engkau. Engkau tidak jauh daripada mereka, Tuhan Yesus. Engkau hadir dalam diri mereka, hati mereka, tuntun mereka, bimbing mereka. Apa yang mereka harus lakukan. Dan Engkau bisa mengabulkan apa permintaan mereka yang sesuai dengan kehendak. Ini doa kami yang tidak sempurna. Dan biarlah segala puji, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami anggungkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa kepada Bapa yang di surga dengan doa Bapa kami. Mari bersama-sama Bapa Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu. Terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan kau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Salam Elohim bagi kita semua. Ibadah selesai. Terima kasih banyak Ucang. Dan sebenarnya ya, tidak ada yang saya sampaikan yang merasa baru. Jadi kita semua sudah mengerti sebenarnya bahwa kita selalu berdoa dan berjaga-jaga. Namun semakin hari, semakin si jahat itu semakin dia pintar menyamar untuk menjatuhkan kita. Namun juga kita hanya harus tambah bagaimana ya? Tambah volume doa, pujian, penyembahan kita. Jangan seperti biasanya. Sehingga bisa menandingi kekuatan, kelicikan si jahat itu. Karena saat ini dia bermain secara roh. Dan pada saatnya ketika roh itu sudah dikurung olehnya, akan terlihat di dunia nyata ini, di tubuh jasmani. Akan kita bisa saksi. Jadi sebelum itu, makanya kita harus kuat. Nah, cuma yang saya informasikan sedikit ya. Dari mungkin ya minggu kemarin, Rabu kemarin, bukan minggu, Rabu kemarin, berapa hari ya, 4 hari ya, kurang lebih ya 3-4 hari sampai saat ini. Di pasukan Gada ini kan yang sudah ditawan rohnya, atau bukan hanya ditawan tapi dikendalikan sehingga menyerang hanya 1 orang. Nah, dalam minggu ini Bapak Ibu sampai saat ini dalam 4 hari ya, dalam 4 hari ini artinya yang ditawan itu lagi sudah bertambah 2 menjadi 3 Bapak Ibu di pasukan ini. Jadi saya informasikan, saya beritahu bukan karena
Sering kali saya katakan setiap kita bertemu ibadah di ketiga pasukan dan di ibadah besi, elit, dan di sini. Bahkan itu selalu menjadi bahan, bagaimana ya, bahan cerita ya, saya sebenarnya. Untuk memberitahu, mengingatkan, tapi bukan dalam arti menakuti atau begini begitu, bukan. Tapi itu belas kasihan Tuhan. Jangan kita menganggap belas kasihan Tuhan itu menjadi berasal dari si jahat. Ketika kita merasa, oh ini kita ditakut-takutin. Nah, padahal dalam hati, yang Tuhan inginkan itu karena dia berbelas kasihan. Malah kita menganggap menakut-nakuti. Kita menganggap setan. Nah, itu cara-cara si jahat untuk membuat kita itu mengeraskan hati. Sehingga yang dari Tuhan itu kita anggap Tuhan itu jadikan setan tanpa kita sadari bahwa itu berasal dari si jahat. Belum kita mengatakan bahwa Tuhan itu setan, tapi dengan cara itu. Ya, ini Bapak Ibu, kita ini kan saling mengingatkan satu sama lain. Karena kita diberi tanggung jawab masing-masing. Orang berdosa, kita mengingatkan, diterima tidak, ya sudah, pilihan masing-masing dan lepas tanggung jawab kita kan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menagih kita lah. Nah, itu yang masing-masing kita sampaikan dan saya yang sampaikan saat ini sebagai orang berdosa. Supaya Tuhan tidak menagih saya. Bahwa saya sudah mengatakannya. Diikuti tidak, itu urusan masing-masing. Nah, ketika saya memakai perasaan, nah, Tuhan akan menagihnya kepada saya. Sementara saudariku yang berbuat dosa, lebih, ya mungkin tidak merasa apa-apa. Saya yang menanggungnya. Nah, makanya dari situ saya sampaikan. Kita tanggapi dengan iman. Jangan kita tanggapi dengan pikiran. Dan kita tanggapi dengan rohani, jangan dengan jasmani. Berkata begini, 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 begitu, begitu. Nah, kenapa aku bilang begitu? Karena ini akan semakin ditawan, Bapak Ibu. Akan semakin kita ini kan ditawan. Dan saya sendiri ya, memang secara manusia jasmani ya, aku juga bingung. Terutama dari kita ketiga pasukan ini ya. Kenapa semakin kita diajarkan kebenaran firman, semakin kita aktif ya, memang semakin si jahat itu mengejar kita, tapi semakin kita tidak bisa apa ya, membentengi diri kita. Ini semakin hari dari ketiga pasukan ini Bapak Ibu semakin bertambah. Dan saya tidak memperdulikannya lagi. Karena masing-masing pribadi. Saya sudah secara manusia jasmani saya sudah capek memberitahu. Mungkin kalau secara manusia jasmani saya tidak sanggup. Tapi karena ini tadi tanggung jawab kita masing-masing pribadi. Nah, mau tidak mau, tidak sanggup tersinggung kepada sesama itu tidak tersinggung. Nah, daripada Tuhan yang menagih kepada kita ya, nah itulah kita harus melakukannya bukan karena paksa, tapi dengan kesungguhan hati. Jadi seperti itu. Mungkin ya akan dikendalikan Bapak Ibu. Ini dikendalikan oleh dari ketiga pasukan ini. Jadi inilah para-paranya saat ini seperti yang aku katakan seiman seroh tapi tidak sefrekuensi. Kita bersama-sama mulai dari seiman. Di antara dunia ini anak-anak Tuhan yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan beriman. Ketika ujian itu datang, dikatakan ini obat, berarti iman itu sudah ketahuan. Berarti banyak yang seiman tapi tidak banyak yang seroh.
Karena yang mengetahui itu semua hanya roh. Yang belum terjadi itu ini obat atau racun. Jadi ditampi, diuji dari sekian banyak manusia di dunia ini, yang seroh itu berarti mungkin bisa ya dikatakan ya sampai saat ini ya mungkin entah berapa ribu orang ya. Nah, yang lain mana? Yang mengaku beriman. Nah, ketika kita yang tersisa yang seroh itu diadakan lagi ujian-ujian, akhirnya untuk menuju sefrekuensi, kita tidak sefrekuensi lagi. Walaupun kita sama-sama tadi seiman, kita lepas tidak menerima cara si jahat itu karena ya roh kita mengetahuinya seiman seroh. Sampai ke tahap frekuensi ini bahaya prosesnya karena ini prosesnya bukan semakin mudah. SD, ujian SD, SMP, SMK tidak semakin mudah. Tapi kita ini diajarkan seperti itu karena seperti itu level iman ini karena ini juga ya ibarat pergerakan dunia ini karena untuk menuju ya harus level yang seperti itu. Nah, makanya kita juga harus mengimbanginya. Nah, kalau kita diam saja, nah itu bukan di luar pasukan ini yang aku kadang aku tahu secara manusia jasmani Bapak Ibu. Dia sakit perut tanya kepada saya. Itu di luar ketiga pasukan ini loh. Terus dia mengaku beriman. Tapi loh, sakit perut ditanya kepada saya. Apakah ini orang beriman atau bagaimana? Jadi seakan-akan dia itu salah beriman. Menganggap bahwa ya dia berleha-leha saja. Berpesta porona. Nanti ditanya. Nah, yang tidak masuk akal. Jadi mungkin apa? Ya aku ketahui sendiri. Banyak sekali yang menurut saya tidak masuk akal secara jasmani, apalagi masuk rohani. Dan cuman ya saya balas saja ya berkata ya imanmu yang menyelamatkan engkau dan ya saya kadang ketawa sendiri Bapak Ibu. Aduh, saya tidak bisa kamarkan ya bagaimana kalau ditanya itu kepada saudari ya. Padahal semakin orang itu beriman, nah semakin kuat cobaannya. Nah ketika dia apa ya itu parah maunya supaya penderitaan itu tidak ya mungkin tidak kena padahal ada tujuan Tuhan sebenarnya untuk membentuk kita kan. Coba kalau memang ada sesuatu yang kita bentuk Bapak Ibu. Misalnya contoh ya kita mungkin ya besi kita jadikan menjadi pisau atau parang. Nah, apakah merasa besi itu baik-baik saja? Bukan baik-baik saja, pasti dibakar. Banyak kan yang dia derita. Nah, supaya dia itu menjadi alat. Nah, kita mau menjadi alat, tapi kita tidak mau seperti besi ini. Tidak mau dipotong, dibakar. Maunya enak saja ya. Tidak pernah mungkin. Kita dikatakan bermimpi. Menghayal tingkat tinggi. Jadi itu berasal dari nah makanya kita itu kan harus dikuatkan dari kebenaran firman Tuhan. Ketika itu terjadi, kita kuat. Ada tameng kita dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa ini saya berterima kasih. Anak yang dikasih Tuhan ditegur dan dihajar. Berarti itu kekuatan kita membentengin kita. Dan kalau kita belum memiliki hanya mendengar kebenaran firman Tuhan itu berarti ya ketika kita tersandung pun ya kita bertanya kepada orang lain bagaimana kaki saya ini sudah bengkak sudah tersandung karena hanya kita mendengar saja firman Tuhan tadi masuk ke kanan lewat ke kiri terus bertiup angin ya dibawa ke ujung bumi jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah kita harus waspada di kemudian hari ya karena semakin ini bahaya secara roh dipakai. Nah kenapa roh kita ini dipakai mudah
mudah sekali dikendalikan secara roh. Kenapa? Nah, seperti yang aku katakan tadi, Bapak Ibu. Kalau aku berkata A, yang ada dalam hati saya B. Saya sendiri yang mengikat saya itu sebenarnya. Namun aku berpura-pura. Karena ya kalau ya, tidak kalau tidak. Kalau B yang ada dalam hati saya, aku katakan B. Untuk apa A? Nah, saya berpura-pura kan. Berarti tanpa sadar, roh saya itu, saya sendiri yang mengikatkan kepada si jahat. Nah, makanya kita ini harus kuat, Bapak Ibu. Belajar untuk menjadi pelaku yang sesuai kemampuan kita, bukan di luar kemampuan yang Tuhan minta. Harus yang ada di dalam hati itu yang dikatakan. Apalagi kalau udah saksi dusta itu bahaya sekali. Lebih baik ya mati daripada bersaksi dusta, bersaksi palsu, bersumpah palsu. Nah, itu berbahaya kan? Nah, makanya kita ini kan diajarkan. Saya hanya mengingatkan. Jadi seperti itu ya kurang. Jangan sampai kita berkata, roh saya ini saya tidak tahu. Nah, bagaimana tidak tahu? Kebenaran firman Tuhan sudah menjelaskan sebenarnya. Berarti kalau ya tidak, kalau tidak berarti kalau tidak. Kalau berbeda dari di mulut, di hati berarti ya dari si jahat. Berarti hati kamu itu dikuasai oleh si jahat. Kan sudah kita tahu sebenarnya kenapa kita berpura-pura. Saya ini tidak mengerti bagaimana alam roh. Ya, kalau tidak bisa masuk alam roh, secara mata jasmani ada kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita. Banyak cara Tuhan itu untuk menjelaskan kepada kita. Kita itu yang tidak mau menerimanya dan tidak membuka hati untuk dia berbicara, menjelaskan sendiri lewat kebenaran firman. Karena kita tidak sanggup ya meninggalkan supaya hati itu mengeraskan seperti ya keraslah mengeraskan hati. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan seperti untuk jadi yang menjadi benteng kita ya di sana. Ya, mungkin sering berperang lewat tengah malam kan. Saya sudah katakan kalau tidak salah sudah saya jelaskan di pasukan elit tanggal 27 bulan atau 28 ya kemarin itu. Bagaimana peperangan tengah malam. Jadi peperangan tengah malam itu setengah jam, 1 jam, mau setengah sampai subuh, itu terserah. Jangan kita berpedoman kepada orang yang mampu, karena kemampuan itu berbeda-beda. Jadi jangan kita berkata, harus saya sampai begini seperti dia. Kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Itu secara paksaan. Jadi yang Tuhan minta itu keikhlasan hati kita kan. Bukan karena kita sudah disuruh, sudah mendengar, terus kita ya lakukan saja. Tapi walaupun setengah jam, 15 menit, ya doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Amen. Jadi bukan kita itu seperti orang-orang untuk apa kita terlihat 3 jam di live ini kita berdoa saja begini. Sama seperti ahli kitab, ahli Taurat. Mereka berdoa di persimpangan jalan. Ya munafik lah. Doa kita itu kan besar kuasanya. Tapi kenapa tidak seakan kuasa walaupun 1 hari kita berdoa. Nah, seperti tidak apa-apa. Ya, kita yang mencari tahu apa yang salah sebenarnya. Dan kuncinya adalah ada dalam hati kita yang tadi. Yang membuat kita itu, membatasi kita itu adalah satu, merasa benar. Kesombongan, tinggi hati, itu bahaya sama sekali. Dengan ada itu, akan muncul yang lainnya Bapak Ibu. Akar-akar itu, merasa benar. Dalam berkata seperti terlihat seperti orang rendah hati dalam perkataan, padahal dalam hati dia berkata sendiri, ya saya benar. Karena itu yang saya lihat dari sebagian anggota pasukan seperti itu. Nah, karena saat ini saya beritahu ya mungkin dulu. Kalau memang Bapak Ibu benar-benar sungguh-sungguh, jangan pernah takut
malaikat Tuhan saat ini, ketujuh bintang bintang di tangan Tuhan Yesus itu, satu bintang di hatinya. Semua itu sudah turun. Dan mereka itu yang dipakai itu ada dari pasukan elit, pasukan besi, dan ada di luar. Tapi mereka itu yang terutama merebut sebenarnya. Dan ada malaikat Tuhan lainnya, bala tentara juga, yang karena musuh itu juga dari luar banyak. Seperti pasir itu. Tapi yang paling menyeram itu dari anggota pasukan ini. Itu yang lebih depan dari musuh-musuh yang lain itu. Mereka yang menjadi pemimpinnya Bapak Ibu. Itu yang anehnya. Dan saya kembali ke belakang. Kalau memang saudariku, ketika kita Bapak Ibu di sana, saya sudah mengampuni. 2 hari kemarin saya berkata yang kepada orang yang bersalah kepada saya, walaupun tidak mengatakan di depannya, tapi dalam hati saya pribadi dengan Tuhan, aku sudah mengampuni. Terus aku bersaksi misalnya, saya sudah mengampuni. Nah, ketika 3 hari kemudian muncul lagi. Nah, begitu pula Bapak Ibu. Makanya roh-roh yang sudah diselamatkan itu sudah diganti dengan jubah putih. 2 hari, 3 hari, 1 minggu, dia sudah lagi kembali. Dia mau diikat. Daripada dia mau diganti jubah putih, lebih baik dia menyerang. Nah, itu masalahnya Bapak Ibu. Tapi banyak yang bertanya kenapa. Nah, kenapa tak ditanya kepada saya? Kan hatimu. Yang salah itu hatimu. Karena di situ kerajaan surga itu, keselamatan itu, semuanya dalam hatimu. Tempat roh Tuhan itu hatimu. Nah, kenapa? Kenapa kepada saya ditanya? Nah, kan itu yang susahnya Bapak Ibu ya. Makanya aku jelaskan ya. Biar kita ya jangan terjadi seperti itu Bapak Ibu. Karena saat ini banyak yang sudah diselamatkan. Dari ketiga pasukan kemarin itu sudah diselamatkan Bapak Ibu. Sebenarnya. Sudah direbut. Dan bahkan ada yang hanya 1 jam. Dia sudah kembali. Tidak mau diganti bajunya. Dia lagi pakai baju hitam. Dia lagi bergabung kepada pasukan hitam. Pasukan gelap itu. Nah, karena seperti itu yang aku ceritakan tadi. Mungkin hanya 1 hari. Mungkin dia tidak ingat-ingat dan benar-benar sungguh-sungguh. Nah, mungkin ya apa dikatakan karena kurang mungkin doa atau pujian. Akhirnya muncul pikiran-pikiran yang tidak sehingga dia mengingat yang ini tadi terus merasa sakit hati lagi. Nah, rohnya berbalik lagi bergabung ke pasukan hitam. Nah, bagaimana itu untuk diselamatkan Bapak? Walaupun kita berusaha tidak bisa, apalagi kita manusia seperti yang kukatakan kemarin di pasukan Tuhan Yesus sendiri. Kenapa hanya 12 orang yang dia pilih murid-muridnya itu? Kenapa dia tidak paksa sampai 1.000 orang untuk menjadi pengikutnya? Tidak kan? Nah, kalau Tuhan sendiri tidak memaksa, nah apa hebatnya kita ini manusia yang hina dan berdosa? Cuma Tuhan Yesus memberitahukan mana yang harus dilakukan kan oleh manusia. Bukan dia hanya menembus dosa. Datang ke dunia ini. Dan dia datang keduanya ini bukan lagi menebus dosa. Berarti yang tidak mau bertobat, berarti mau bayar dosa. Nah, makanya kita diingatkan karena dia sudah mau hampir menyelesaikan tugas-tugas ini di dunia ini kan. Jadi kita harus sungguh-sungguh dan kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di pasukan kada ini ya mungkin hanya 2 orang ya dalam minggu ini, tapi belum tentu besok lagi sampai 2 hari kemudian. Tapi mungkin masing-masing pribadi lewat tengah malam seperti yang aku katakan tadi kan
peperangan alam, walaupun tidak masuk alam, tapi jangan takut. Nanti anak malaikat Tuhan akan merebut. Tapi kuncinya adalah dalam hati saudariku. Ketika saudariku berpura-pura, ya pasti tidak bisa. Makanya kita ini tidak bisa ketahuan kan. Roh kita ini kan ya, seperti yang aku katakan tadi, nafas kita ini Tuhan bersama dengan kita. Bagaimana kita itu bisa menipu dia? Kita sendiri yang punya tubuh ini, ketika kita sudah tertidur, kita tidak tahu tubuh ini bagaimana mau dicincang, kita tidak rasakan kan. Sedangkan Tuhan, saya sudah tidur, dia ada karena kita selalu bernapas walaupun kita sudah ketidur kan. Nah, itu makanya Tuhan itu di mana-mana dia tahu. Nah, ketika kita berbohong, nah ketahuan. Jadi mungkin 1, 2 kali, 3 kali kan diselamatkan. Kalau tidak ya mau gimana lagi, selamatkan, cari sendiri. Mungkin itulah yang aku katakan sebelumnya, biar sungguh-sungguh tidak ada gunanya untuk menurut saya ya. Dan saya juga tidak paksakan. Menyimpan-simpan kepahitan itu tidak ada gunanya. Bukan seperti dulu. Berkata, ada kesempatan saya untuk bertobat. Iya, saat ini tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat sedikit lagi. Karena akan nyata, akan cara Tuhan masing-masing pribadi akan secara jasmani ya menerimanya akibatnya. Jadi kita sudah sampai di posisi itu. Makanya kita jangan sempat terpengaruh kepada orang-orang yang mau menikmati dunia ini lebih senang lagi. Sehingga menurutnya walaupun bencana, walaupun dia itu mau tertindih dengan misalnya gempa bumi, dia merasa baik-baik saja. Karena artinya ya sudah terikat kan untuk menikmati lagi dunia ini. Jadi kita bukan seperti itu. Dan pasti kalau saudariku, Bapak Ibu, sungguh-sungguh pasti akan direbut oleh malaikat Tuhan. Dan takut ketika pribadi ya selalu mendampingi roh saudariku, jangan pernah takut dan gentar. Kecuali kalau memang seperti yang aku katakan tadi. A di bibir, B di mulut, atau C yang no, sudah melangkah kan. Apalagi kalau E, berarti itu ya jangan salahkan orang lain dan salahkanlah diri kita sendiri. Dan sekalipun menangis berteriak kepada Tuhan, dan kalau memang seperti begitu terus, sama sekali tidak ada gunanya. Makanya dikatakan ya, tidak ada gunanya mereka beribadah. Nah, untuk apa kita tubuh kita ini kan berpura-pura, ya sudah, tak usah. Hanya membuat kita itu merasa diri benar. Nah, itulah sifat jahat. Kita merasa diri benar karena melakukan sesuai apa kewajiban yang bisa dilihat manusia. Padahal hati kita seperti orang yang belum mengenal kebenaran, apalagi sudah mengenal Tuhan. Artinya dikatakan mengaku beragama, tapi sesungguhnya tidak bertuhan. Nah, itulah cara si iblis, dia mengeraskan hati kita kan. Nah, akhirnya kita itu merasa, saya ini sudah. Banyak yang di pasukan, aku beritahu, malah saya dikatakan ya, saya ini sudah, apalagi. Ya saya juga kan ya berkata saja ya, mungkin kalau saudariku merasa Bapak Ibu tidak ada, saya mohon maaf, mungkin saya yang salah dan mohon maaf. Ya, aku tahu bahwa orang seperti itu lagi pasti ahli Taurat. Ahli Taurat itu mana pernah menerima kebenaran. Kebenaran pun, mujizat pun mereka bisa saksikan. Di depan mata mereka berkata, ini si jahat. Apalagi ya dia tidak bisa melihat. Ini ya makanya saat ini aku mulai diam-diam saja. Saya diam-diam saja karena saya capek dan saya tidak suka dikatakan merasa dan merasa tahu. Padahal sementara saya sendiri dari dulu saya tidak pernah mengatakan saya merasa benar dan saya merasa
lebih tahu. Tidak. Tapi itulah si iblis itu. Dia memutarbalikkan. Yang belum saya pernah mengatakan itu. Ya, dia paksakan benar supaya untuk menyerang. Nah, itulah sifat-sifat dari kedua belas murid Tuhan Yesus. Ada Petrus, ada Yudas. Nah, jadi itu terjadi. Makanya saya sudah tahu itu benteng saya. Makanya saya tidak marah, saya tidak membalas. Cuma saya dalam doa ya. Bagaimana anak-anak Tuhan ini Tuhan Yesus. Dan seperti itu ya. Dan dari anggota pasukan ini, aku dari hari Rabu kemarin satu orang yang sudah langsung dipenggal kepala Lucifer itu yang sudah memakai dia ya. Tapi aku tidak tahu di kemudian hari. Karena dia itu sangat memberontak. Yang memakai dia itu Lucifer sesungguhnya. Sehingga dia sudah berubah, benar-benar berubah. Wujud. Tidak bisa lagi diselamatkan rohnya itu. Dan langsung dipenggal oleh malaikat Tuhan. Kepalanya. Si Lucifer itu, roh itu. Tapi entah bagaimana efeknya nanti di dunia ini. Kalau dia bertobat atau mungkin ya ada belas kasihan. Nah, sedangkan pengkhianat itu mempelai. 2 hari kemarin mempelai yang langsung berhadapan kepada pengkhianat itu. Dan ya saya tidak tahu lah. Ini susah saya jelaskan. Hanya yang bisa terus bisa melihat. Dan sampai seperti yang aku katakan kemarin. Mungkin ada sampai 1 bulan atau 2 bulan lagi ya. Dalam grup ya. Dalam grup khususnya kedua pasukan ya. Itu pun tidak sampai. Karena Tuhan sudah perintahkan. Hanya karena belas kasihan kemarin itu sebenarnya waktu diberi kesempatan itu semua sebenarnya di situ kita ini sudah tidak sefrekuensi, seiman serot tapi tidak sefrekuensi. Jadi hanya belas kasihan Tuhan ya. Karena kemarin itu anak-anak Tuhan sudah dipakaikan baju putih, ditambahkan senjata dan dibaptis api Roh Kudus, Bapak Ibu. Dimurnikan. Dan ada yang banyak yang ada di luar. Banyak bahkan ada yang dikeluarkan, diseret di pelataran itu diseret keluar. Namun diberi pertobatan. Itu yang aku katakan mungkin ada beberapa bulan lagi kita sungguh-sungguh. Dan kita yang belum diperingati, jangan kita berkata, aku benar. Nah itu lagi cara si jahat nanti memakai kita. Dia pakai kan tanpa kita sadar. Dan jangan kita berkata, apa dosanya? Atau ya banyaklah kita sibuk kepada menyelidiki, ya itulah cara si jahat. Jadi kita ini mungkin juga ya belum tentu posisi di mana benar atau mungkin kita belum tembuskan sehingga roh kita tidak terlihat. Jadi kita tidak tahu, saya juga tidak tahu. Nah, sebenarnya kemarin itu sudah sebenarnya ya secara roh dan masih diberi kesempatan di dunia nyata ini kita anggota pilihannya ini yang 3 grup dan saya tidak tahu Bapak Ibu. Aku bilang tadi kan 1 bulan atau 2 bulan, tapi itu kurasa tidak sampai Bapak. Karena ya mungkin yang tidak yang tidak lagi mau bertobat mempergunakan waktu yang terakhir ini pertobatan entah 1 bulan atau 1 minggu saya tidak tahu, tapi sudah beberapa kali diingatkan sebenarnya hanya karena dan saya tidak mengatakan itu, saya dibilang nanti ini berpura-pura supaya dipuji, tapi saya tidak suka makan puji. Kecuali kalau orang itu berkata mungkin dia yang suka makan puji, ya itu terus. Saya hanya mengatakan. Jadi hanya belas kasihan Tuhan ya. Saya sudah disuruh keluar ke orang itu semua pengkhianat ini mereka. Tapi masih syukur-syukur kalau diberi kesempatan Bapak. Makanya aku katakan belum tentu sampai 1 minggu 2 bulan
1 bulan saya tidak bisa pastikan. Kalau memang roh Tuhan itu mendesak, saya harus keluarkan, aku harus keluar. Daripada aku berhadapan dengan Tuhan, biarkan aku berhadapan kepada manusia yang sudah dipakai Lucifer, naga, Baphomet, kambing liar, hutan liar. Ya, terserah, saya tidak takut. Daripada Tuhan berhadapan dengan saya. Dan jangan salahkan saya secara manusia jasmani. Kita saling menyalahkan. Jadi, seperti itu langsung kata Tuhan, dikeluarkan orang-orang itu. Mereka itu pengkhianat. Sebelum mereka akan menawan anak-anak Tuhan yang lain ini. Karena di sini Bapak Ibu, dari ketiga pasukan ini mungkin kita entah berapa ya. Dan sampai saat ini Bapak Ibu, yang sudah ditawan sampai hari Rabu kemarin ada 19 orang. Kan? Sekarang ditambah 10 dari besi, bukan 10 dari elit, 9 dari besi. 1 orang kemarin itu digada. Baru 20 orang. Ditambah 2 dalam beberapa hari ini, ditambah 2 dari gada, sudah 22. Ditambah bertambah lagi di elit, bertambah lagi di besi. Mau sampai kapan? Mungkin belum 1 bulan sudah ditawan olehnya. Tapi orang itu merasa baik-baik saja, malah dia marah kalau kita cek dia. Makanya saya lagi diperintahkan, jangan, tak usah lagi pedulikan. Mau ditanya, mau tidak, diam-diam saja. Biar dia urus masing-masing pribadi. Karena dia nanti menambah dosa. Dikasih tahu malah menambah dosa karena tidak merasa bersalah, merasa benar. Jadi ya itulah Bapak Ibu ya. Makanya saya saat ini diam-diam saja. Yang penting saya sudah katakan. Katanya sudah cukup. Karena bukan itu yang lebih diutamakan. Karena mereka tidak menerima keselamatan itu ya. Maka itu yang harus diselamatkan. Itu banyak musuh-musuh di luar sana. Seperti pasir Bapak Ibu. Pasir di laut itu mereka datang. Bersayap. Dan semua yang anehnya itu semua ya. Setan-setan ya. Yang paling jahat dan tertinggi itu Abaddon. Bahkan ular berkepala naga itu berasal dari pasukan semua pemimpinnya. Itu para Bapak Ibu. Itu para makanya saya itu ya peringatkan beberapa kali, malah semakin menjadi-jadi Bapak Ibu. Tapi mereka membalas ya berterima kasih. Lah aku pikir kenapa orang ini ya berarti semakin berpura-pura orang ini, berarti dia dendam karena saya sudah membongkar kepadanya dengan pribadi, chat pribadi. Malah dia terima, padahal berpura-pura dia membalas dengan seperti sukacita, padahal hatinya seperti malah semakin lebih brutal lagi Bapak. Kemarin hanya dia memakai baju hitam. Sekarang bahkan dia itu berubah-ubah seperti komodo. Aneh-aneh Bapak Ibu. Banyak yang tidak lagi berwujud manusia Bapak Ibu. Makanya itu yang disayangkan ya. Itu kita sudah seiman seroh tapi tidak sefrekuensi ya. Diingatkan tidak mau. Dia berpura-pura seperti orang menerima dicek. Padahal rohnya semakin bertambah Bapak Ibu. Berubah menjadi ular hitam, berubah menjadi manusia berbadan merah, tinggi besar, merah melotot, dan berubah seperti kepala naga bertanduk. Naga ya bertanduk tapi bersayap kelelawar. Nah, macam-macam Bapak Ibu. Karena timbul lagi kan, timbul. Mungkin setelah berbohong tadi tidak benar-benar memaafkan, terus timbul kebencian ketika diperingati, timbul lagi dendam, timbul lagi menilai sesamanya tadi. Nah, semua setan-setan itu, Abaddon semua, Lucifer semua masuk. Nah, sampai di alam roh itu ya ada yang dari pasukan elit itu, dari pasukan besi. Ya ketika kita pasukan ini, mereka sangat semangat Bapak Ibu. Bahkan mereka menepu dada bahwa mereka ini ya. Nah itulah ketika direbut seperti itu ya susah. Jadi ya saya tidak tahu bagaimana. Makanya saya katakan ini Bapak Ibu, jangan kita tangkapi dengan
jasmani. Dan saya bukan menakut-nakuti. Saya hanya melepaskan tanggung jawab saya yang sudah dipercayakan. Dan itu tidak dipaksa. Nah, mungkin ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kita berdoa senantiasa berjaga-jaga. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, menusuk hati, jangan disimpan. Mohon dimaafkan, saya manusia yang berdosa ini.